Inovasi itu sebenarnya sudah ada beberapa inovasi. Yang pertama, kita fokus inovasi itu awalnya ke pakan. Karena kita dulu memang kekurangan pakan. Akhirnya dari kekurangan itu, dari krisis itu kita punya inovasi untuk swasembada pakan. Karena memang keberhasilan dari kelompok ternak itu sendiri paling utama adalah pakan. Nama saya Mulyanto, berasal dari Desa Buana Jaya. Kalau untuk kelompok Jadi Makmur Bersama itu sendiri berdiri pada tahun 2016-2017. Awalnya kita tuh sangat optimis. Kenapa dibilang optimis? Karena awalnya sapi kita lepas sudah bisa berkembang biak. Ternyata setelah berjalan kita lihat ternak-ternak kalau dikelola dengan sistem berternak liar seperti itu justru tidak berhasil. Karena banyak yang mati, tidak termonitor, bahkan ternaknya hilang, ada pencurian segala macam. Tapi dengan pola tersebut ternyata sapi mengganggu operasional perusahaan. Di sana ada ganggu aktivitas penambangan, ada mengganggu aktivitas reklamasi untuk penghijauan. Nah, di situ kita ada case dengan perusahaan. Akhirnya kita ditegur, akhirnya kita diperingatkan bahwa pola berternak seperti itu tidak benar. Nah, setelah kita improve, akhirnya kita ketemu kita sistem kandangkan, kita buat mini range, kita bikin HPT, kita bikin tanam rumput gajah, terus kita kasih makan, bangkit kembali. Yang tadinya sudah berkurang, perlahan ternak bertambah kembali, beranak pinak, kesehatannya sehat kembali, terus jumlahnya signifikan bertambah. Sampai saat ini pertumbuhannya sudah sangat baik menurut saya. Dari jumlah separuh bisa kembali ke semula, bisa ke jumlah semulanya. Dan syukur alhamdulillah sampai sekarang, meskipun kita awalnya tertatih-tatih dan kita banyak disupport sama perusahaan, khususnya di sini PT Jembayan Muara Barat, melalui CSR-nya, alhamdulillah kita sudah bisa bangkit dan bisa berhasil sampai saat ini. Keuntungannya ya seperti itu, sapi menjadi lebih jinak untuk diambil ketika kita berkeperluan. Dengan sapi itu lebih mudah, dan tingkat hidup dari anak-anak sapi juga lebih tinggi karena dia ketika sapi mulai bunting, kita sudah siapkan kandang beranak dan mereka akan beranak di tempat yang lebih kondusif. Untuk terobosannya kita membuat hay. Hay itu rumput yang kita keringkan. Jadi itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Jadi nanti waktu kondisi kemarau atau kering, nggak ada hujan atau cuaca ekstrim, kita masih ada stok pakan. Itu yang pertama. Nah, selain hay, kita juga membuat terobosan membuat silase. Jadi kalau silase itu lebih modern lagi daripada hay, karena kalau silase kita fragmentasi pakannya. Kita masukkan dalam kemasan-kemasan kayak drum, kantong plastik. Itu juga sama, kita simpan sampai jangka waktu 1 tahun. Dan kelebihannya silase, dia lebih banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh ternak. Beda mungkin kalau dengan hay, kandungannya justru sedikit. Tapi kalau sudah dibuat silase, itu justru lebih baik. Kita ingin jadi sentral penghasil pakan, bukan hanya penghasil ternaknya, tapi pakannya. Karena warga-warga sekitar di sini belum memahami terkait terobosan-terobosan seperti itu. Karena mereka masih mengandalkan pakan-pakan hijauan segar gitu. Karena itu kan memakan waktu. Karena saya di sini ya banyak belajar ke bahasanya kalau sekarang anak sekarang Google ya. Jadi peternak milenial itu nggak perlu ngarit bahasanya gitu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan itu, bisa memanfaatkan momen itu, jadi nanti peternak-peternak baru atau peternak muda itu nggak perlu ngarit sekarang. Tinggal kasih aja konsentrat atau balok-balok tadi itu, balok-balok pakan. Harapan kami bahwa itu kerjasama kita tetap berjalan. Kemudian untuk program-program CSR yang seperti saya bilang tadi, bahwa kita lihat dulu program dari masyarakat itu yang kita kembangkan. Jangan sampai nanti program itu kita yang memaksa masuk ke mereka, supaya bisa berjalan optimal lah program kita.